Om Swastiastu. Om Awignamastu Namasidam. Om Anubadrah Kratawo Yantu Wiswata. Semoga pikiran baik datang dari segala penjuru. Rahayu. Pendengar RRI Pro 1 Kendari dimanapun berada, Angayu Bagya Sehyang Widiwasa, kita masih bisa berjumpa di udara dalam acara Mimbar Agama Hindu, kerjasama RRI Pro 1 Kendari bersama Badan Penyiaran Hindu Provinsi Sulawesi Tenggara. Tentunya bersama saya Pandey Kadek Juliana atau Belijul, penyuluh ahli muda agama Hindu Kantor Kementerian Agama Kota Kendari. Semoga para pendengar semuanya kami jumpai dalam keadaan sehat, menjalankan aktivitas dengan baik dan dianugerahi rezeki yang berlimpah. Yang sedang sakit biar segera disembuhkan dan selalu bersemangat menjalani hidup ini. Sebelum kita mulai mimbar agama Hindu hari ini, kita awali dengan pantun dulu. Si kura-kura jalannya lama, si burung kenari terbang menari. Kalau mau mendengar mimbar agama, yuk sini dengar RRI Pro 1 Kendari. Para pendengar, dalam mimbar agama Hindu kali ini, Belijul akan menyampaikan tema mewujudkan Jagadita dengan kepemimpinan Hindu. Umat Hindu, pendengar RRI Pro 1 Kendari, cita-cita atau visi dan misi dari ajaran agama Hindu adalah seperti terucap dalam sastra, yaitu Moksartam Jagadita Yaca Iti Dharma. Tujuan Dharma adalah untuk mendapatkan moksa dan Jagadita. Kemudian Atmanam Moksartam Jagaditaya Ca, yang artinya tujuan Atma atau roh adalah untuk mencapai Jagadita dan moksa. Untuk mencapai Jagadita dan moksa ini bukan suatu hal yang mudah tentunya, tetapi bukan juga suatu hal yang tidak bisa diwujudkan. Mengapa demikian? Bukan hal yang mudah apabila manusia tidak kuat secara fisik dan rohani, tetapi suatu yang diyakini dapat diwujudkan atau dicapai sepanjang manusia itu kuat secara fisik dan rohani, tentunya juga dengan membekali diri dengan sastra-sastra dan ajaran-ajaran kebenaran atau dharma. Adanya kesadaran akan ketidakmampuan manusia secara fisik dan rohani untuk memimpin dirinya dalam Brihad Aranyaka Upanishad Kanda Saktu Sukta 3 Mantra 23 disebutkan, maka dijumpai lantunan mantra suci untuk memohon tuntunan dari Yang Paramawesesa. Om Asato Masad Gamaya, Tamasu Majyotir Gamaya, Meteor Ma Amertam Gamaya. Om Yang Widi, bimbinglah kami dari ketidakbenaran menuju kebenaran yang sejati. Bimbinglah kami dari kegelapan menuju jalan yang terang benderang. Bimbinglah kami dari kematian rohani menuju kehidupan yang kekal abadi. Pendengar RRI Pro 1, mantra Upanishad di atas merupakan sebuah pengakuan dan pernyataan diri dari umat manusia ke hadapan Tuhan Yang Maha Esa, bahwa sesungguhnya manusia tidak mampu memimpin, membimbing atau menuntun dirinya secara sempurna baik jasmani maupun rohaninya. Mantra ini juga memberikan inspirasi bagaimana memimpin diri dan orang lain untuk menjalani dinamika kehidupan dengan berlandaskan kedamaian untuk membuahkan hasil kebahagiaan, yaitu Jagadita, dan memungkinkan mencapai moksa. Kemudian berbicara pada sebuah keyakinan bahwa Jagadita dan moksa itu dapat diwujudkan, banyak hal yang harus dibicarakan untuk hal itu. Salah satu ajaran agama Hindu yang memiliki visi dan misi untuk menciptakan dan mencapai Jagadita dan moksa adalah ajaran kepemimpinan Hindu. Ajaran ini tidak saja mengajarkan bagaimana untuk memimpin orang lain, masyarakat, kelompok masyarakat, bangsa, dan suatu negara tertentu saja, tetapi juga bagaimana seseorang itu bisa memimpin dirinya sendiri. Divine man, divine society, and divine ecosystem. Manusia ilahi, masyarakat ilahi, dan ekosistem ilahi harus seimbang. Karena berdasarkan hukum aksi reaksi
Ada stimulus, ada respon. Sebelum memimpin orang lain, seseorang itu harus mampu memimpin dirinya. Karena apabila kepemimpinan dalam dirinya tidak mampu, bagaimana bisa memimpin kebinekaan yang ada di luar dirinya? Apabila ada seorang pemimpin seperti itu, maka dapat dipastikan Jagadita dan Moksa adalah harga yang sangat mahal. Pendengar RRI Pro 1 Kendari dan umat Hindu yang budiman. Berbicara tentang ajaran kepemimpinan akan timbul sebuah pertanyaan tentang apa arti dari kepemimpinan itu. Istilah kepemimpinan berasal dari kata dasar pimpin yang artinya bimbing atau tuntun. Dari kata pimpin lahirlah kata kerja memimpin yang artinya membimbing atau menuntun. Dan kata benda pemimpin, yaitu orang yang berfungsi memimpin, menuntun atau orang yang membimbing. Kepemimpinan dalam ajaran agama Hindu memiliki padanan arti yang dikenal dengan istilah Niti Sastra. Niti Sastra berasal dari kata niti dan sastra. Niti dalam bahasa Sanskerta berarti pertimbangan dan kebijaksanaan duniawi. Berarti kemudi, pemimpin, politik, dan sosial etik. Sedangkan sastra berarti pengetahuan atau kitab pelajaran, pemerintah, ajaran nasihat, aturan, dan teori. Jadi, niti sastra berarti ilmu pengetahuan atau kitab pelajaran kebijaksanaan duniawi, kepemimpinan, politik, dan sosial etik. Pendengar, dalam sejarah Hindu banyak contoh pemimpin yang perlu dijadikan suri teladan. Di setiap zaman, dalam sejarah Hindu selalu muncul tokoh yang menjadi pemimpin. Sebut saja Erlangga, Sanjaya, Ratu Sima, Sri Aji Jayabaya, Jaya Katuang, Kertanegara, Hayam Wuruk, Gajah Mada, dan masih banyak lagi lainnya. Di era sekarang banyak tokoh Hindu yang juga dapat dijadikan sebagai panutan atau pimpinan seperti Mahatma Gandhi, Swami Vivekananda, Ramakrishna, dan sebagainya. Selain itu, contoh kepemimpinan Hindu yang ideal dapat ditemukan dalam cerita Itihasa dan Purana. Banyak tokoh dalam cerita tersebut yang diidealkan menjadi pemimpin Hindu. Misalnya Dasarata, Sri Rama, Wibisana, Arjuna Sasrabahu, Pandu Dewanata, Yudhistira, dan lain-lainnya. Pendengar yang budiman, sesungguhnya bila kita sadari setiap orang adalah seorang pemimpin. Tetapi tidak semua orang bisa menjadi pemimpin yang memiliki visi dan misi untuk menciptakan atau mewujudkan Jagadita dan Moksa. Fenomena yang sering kita saksikan adalah ada banyak orang yang mengaku atas kepemimpinannya lah kelompoknya, masyarakat, bangsa ataupun negara itu menjadi berhasil atau maju. Tetapi di sisi lain ada yang mengkritisi dan sangat ironis justru dalam kehidupan keluarga dan pribadinya justru tidak berhasil atau maju. Sehingga di negara kita ini sering terjadi pertarungan untuk mendapatkan sebuah pengakuan bahwa dirinya adalah pemimpin yang sejati. Dalam upaya untuk memperoleh pengakuan ini, sampai-sampai menurunkan massa ke jalan dengan jumlah beratus-ratus, bahkan beribu-ribu. Sehingga dalam situasi seperti ini sering sekali terjadi bentrok fisik yang berujung pada tindakan anarkis. Bahkan yang memiliki kekuasaan mengubah aturan atau konstitusi untuk mendapatkan kekuasaan itu. Memang sungguh-sungguh perbuatan yang harusnya dihindarkan dari seorang pemimpin itu sendiri. Kata berhasil atau maju menjadi sebuah kata yang sakral. Apabila berpegang pada platform Jagadita dan Moksa, tolak ukur seseorang itu mampu menjadi pemimpin yang sejati adalah bukan karena mampu menciptakan alat teknologi yang canggih, banyaknya supermarket atau macetnya lalu lintas jalan akibat kendaraan yang semakin banyak, dan lain-lain dalam aspek lahiriah. Atau dengan mampu secara pribadi dan mengatur orang lain duduk bertapa berjam-jam dalam aspek rohania. Bukan itu. Tetapi
Pemimpin yang sejati adalah seorang pemimpin yang mampu membangun jasmani dan rohani untuk menciptakan atau mewujudkan jagadita dan moksa, baik untuk dirinya, orang lain, dan lebih itu yaitu untuk seluruh sekalian alam semesta. Menyimak sesanti Bhinneka Tunggal Ika yang tertera pada burung Garuda sebagai lambang negara Republik Indonesia sesungguhnya telah menyiratkan makna bahwa kita sebagai bagian dari komponen bangsa sungguh beraneka ragam suku, agama, bahasa, adat istiadat, budaya, dan sebagainya. Untuk menghindari terjadinya konflik etnis dalam masyarakat majemuk atau aneka budaya khususnya di tahun ini yang merupakan tahun politik, maka adaptasi antar etnis dan kehadiran seorang tokoh pemimpin yang sejati menjadi sangat penting untuk menumbuhkan sikap toleransi, sehingga semua keberbedaan itu menjadi satu kesatuan. Hidup berdampingan, saling hormat menghormati, bersama-sama memajukan dan mengembangkan bangsa sesuai dengan swadharma kita masing-masing. Pendengar RRI Pro 1 Kendari, umat Hindu dimanapun berada. Salah satu kunci sukses agar menjadi seorang pemimpin yang dapat mewujudkan visi dan misi yang dicita-citakan, maka harus membekali diri dengan ajaran-ajaran kepemimpinan atau leadership. Khususnya bagi orang-orang Hindu harus membekali dirinya dengan ajaran kepemimpinan Hindu. Mari kita sumbangkan konsep pemikiran untuk membangun manusia, masyarakat, bangsa, dan negara. Kemudian lebih dari itu membangun seluruh sekalian alam berdasarkan ajaran kepemimpinan Hindu yang kita miliki. Dalam ajaran agama Hindu, kita menemukan cukup banyak ajaran yang menuntun umatnya untuk menjadi umat beragama yang baik, sekaligus sebagai pemimpin atau warga negara yang baik. Sebab menjadi umat beragama yang baik tetapi tidak menjadi pemimpin atau warga negara yang baik akan merugikan dirinya sendiri, masyarakat, dan lingkungannya. Pendengar yang budiman, dalam ajaran Hindu disebutkan umat Hindu wajib melaksanakan dharma agama dan dharma negara. Dalam kitab suci Weda, kedua ajaran tersebut dirumuskan oleh orang suci dan lembaga Hindu. Dharma agama memberi tuntunan untuk menjadi umat beragama secara baik sesuai dengan warna dharmanya, dan dharma negara memberi tuntunan untuk menjadi warga negara yang baik juga sesuai dengan warna dharmanya dalam ajaran suci Weda. Yang mengkhusus pada ajaran kepemimpinan Hindu yang di dalamnya terkandung ajaran atau nilai-nilai yang bersifat patriotik, inklusif, humanis, dan partisipatoris, serta ajaran yang menuntun umat manusia untuk memimpin dirinya agar selalu ikut serta dan aktif menjaga atau menyangga bumi atau alam semesta ini. Kitab Itihasa Ramayana, Sri Rama mengajarkan kepada Gunawan Wibisana tentang kepemimpinan yang disebut dengan nama Asta Brata, yaitu 8 ajaran utama atau landasan mental moral bagi seorang pemimpin atau 8 sifat kemahakuasaan Tuhan. Kedelapan sifat ini yaitu sebagai berikut. Pertama, Indra Brata, yang artinya seorang pemimpin hendaknya seperti hujan, yaitu senantiasa mengutamakan kemakmuran dan setiap tindakan dapat membawa kesejukan. Sebagaimana Dewa Indra yang disebut sebagai Dewa Hujan. Yama Brata, artinya pemimpin hendaknya meneladani sifat-sifat Dewa Yama, yaitu berani menegakkan keadilan menurut hukum atau peraturan yang berlaku. Yang ketiga, Surya Brata, artinya pemimpin hendaknya memiliki sifat seperti matahari yang mampu memberikan semangat, kekuatan, dan sumber energi. Keempat, Chandra Brata, artinya pemimpin hendaknya memiliki sifat-sifat seperti bulan, yaitu mampu memberikan penerangan bagi rakyatnya yang berada dalam kegelapan dengan menampilkan wajah yang penuh kesejukan dan penuh simpati. Yang kelima ada Wayu Brata, artinya pemimpin hendaknya ibarat angin, senantiasa berada di tengah-tengah masyarakatnya, memberikan kesegaran
dan selalu turun ke bawah untuk mengenal denyut kehidupan masyarakatnya. Yang keenam, Kuwera Brata adalah pemimpin hendaknya harus mampu mengupayakan kesejahteraan masyarakatnya serta tahu memanfaatkan dan mengatur kekayaan yang dimiliki, baik untuk dirinya sendiri maupun orang lain dan kesejahteraan orang lain. Yang ketujuh ada Waruna Brata, artinya pemimpin hendaknya bersifat seperti samudra, yaitu memiliki wawasan yang luas, mampu mengatasi gejolak riak dengan baik, penuh kearifan dan kebijaksanaan. Yang kedelapan yaitu Agni Brata, artinya pemimpin hendaknya memiliki sifat mulia dari api, yaitu mendorong masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan, teguh dan tegak dalam prinsip dan menindak atau menghanguskan yang bersalah tanpa pilih kasih. Itulah ajaran dari Astabrata. Demikian juga dalam Kekawin Ramayana, Sarga 1:3 menyebutkan, Guna mante sang daserata, weru sira ring weda, bakti ring dewa, tan malupeng pitra puja, masih desireng swagotra kabeh. Bahwa Raja Dasarata adalah seorang pemimpin yang memahami pengetahuan suci Weda, taat beragama, bakti kepada Tuhan dan tidak melupakan leluhur atau pendahulu-pendahulunya, serta adil dan mengasihi seluruh rakyatnya. Selain Astabrata dari kitab Ramayana di atas, ada juga ajaran kepemimpinan Hindu yang disebut dengan Sadwarnanang Rajaniti. Apa itu Sadwarnanang Rajaniti? 6 kesan, corak, dan sifat yang utama sebagai persyaratan kepemimpinan bagi seorang raja atau pemimpin yang mesti dilaksanakan dalam kepemimpinannya guna memimpin bangsa dan negara. Bagian-bagiannya antara lain. Yang pertama ada Abhigamika. Seorang pemimpin harus mampu menarik perhatian yang positif dari masyarakat, bangsa, dan negara yang dipimpinnya. Yang kedua ada Prajna. Seorang pemimpin harus memiliki daya kreatif yang benar, yang sesuai dengan dharma guna memimpin bangsa dan negara ini. Yang ketiga ada disebut dengan Utsaha. Seorang pemimpin harus memiliki daya kreatif yang luhur untuk memajukan kepentingan masyarakatnya. Yang keempat ada Sakya Semanta. Seorang pemimpin harus mampu mengontrol bawahannya dan sekaligus memperbaiki hal-hal yang dipandang kurang baik untuk menjadi lebih baik. Yang kelima ada Atma Sampat. Pemimpin harus memiliki moral yang baik dan luhur yang dapat dipedomani oleh bawahannya dan masyarakat yang dipimpinnya. Yang keenam ada Aksudra Parisada. Seorang pemimpin harus memiliki kemampuan untuk memimpin persidangan para menterinya dan menarik kesimpulan yang bijaksana sehingga dapat diterima oleh semua pihak. Pendengar RRI Pro 1 Kendari, selain 2 ajaran di atas, masih banyak lagi ajaran Hindu yang mengajarkan tentang pemimpin dan kepemimpinan. Adapun konsep-konsep kepemimpinan Hindu yang banyak diajarkan dalam sastra dan susastranya, antara lain ada Sat Upaya Guna, ada Tri Upaya Sandi, ada Panca Dasa Pramiteng Prabu, ada Panca Upaya Sandi, ada Nawa Natya, Catur Kota Maning Nerpati, Panca Satya, dan Panca Stiti Darmaning. Tentunya tidak semua ini akan saya jelaskan pada kesempatan kali ini. Masih banyak waktu kita berjumpa dalam Mimbar Agama Hindu RRI Pro 1 Kendari lainnya. Tentunya di mimbar yang lain akan saya sampaikan beberapa hal yang perlu dan sangat penting untuk dipedomani oleh seorang pemimpin berdasarkan ajaran agama Hindu.
Untuk menambah khasanah pengetahuan pendengar, kami sampaikan lagi satu konsep kepemimpinan Hindu yang disebut Tri Upaya Sandi. Lontar Rajapati Gondala menyebutkan tugas dan kewajiban seorang raja sebagai golongan kesatria antara lain raja harus mengetahui upaya sandi yang disebut Tri Upaya Sandi, yaitu 3 upaya untuk menghubungkan diri dengan rakyat. Yaitu yang pertama disebut dengan rupa, artinya raja harus dapat melihat wajah rakyat dengan baik. Yang kedua disebut wangsa, artinya raja harus dapat melihat tata susunan masyarakat yang utama. Yang ketiga guna, artinya raja harus mampu mengetahui rakyatnya yang memiliki keahlian. Lontar tersebut juga menggambarkan bahwa seorang raja harus mengetahui rajaniti, kamka-muka, yaitu suatu ajaran yang menyebutkan seorang raja adalah sebagai pengemudi dan negara sebagai perahunya. Jika perahu itu tanpa pengemudi, maka ia akan tenggelam di tengah-tengah lautan. Demikian pula sang raja tatkala memegang pemerintahan, kalau lengah sedikit saja, negara akan bisa hancur. Lontar Rajapati Gondala menyebutkan 10 macam hal yang patut dijadikan sahabat oleh seorang pemimpin, yaitu satya, kejujuran, 2 arya, orang besar, 3 dharma, kebajikan, 4 asurya, orang yang dapat mengalahkan musuh, 5 mantri, orang yang dapat mengalahkan kesusahan, 6 salyatawan, orang yang banyak sahabatnya, 7 bali, orang yang kuat dan sakti, 8 keparamartan, orang kerohanian, 9 kadiran, orang yang tetap pendiriannya, dan 10 guna, orang yang banyak ilmu atau pandai. Umat Hindu pendengar yang budiman, berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa ajaran kepemimpinan Hindu adalah suatu ajaran adiluhung yang bersumber dari kitab suci Weda dan susastra Hindu lainnya, yang menyediakan berbagai macam konsep dan ajaran untuk menata hidup dan kehidupan ini bagi insan manusia untuk pribadi dan kelompoknya dalam mewujudkan kehidupan jagadita dan memungkinkan mencapai alam moksa bila dilaksanakan secara sungguh-sungguh. Mari kita tata dan wujudkan kehidupan jagadita dan loka samgraha dengan mengimplementasikan ajaran kepemimpinan Hindu yang kita mulai dari diri sendiri, keluarga, dan masyarakat yang lebih luas. Demikianlah pendengar Mimbar Agama Hindu pada malam hari ini. Semoga bermanfaat dan bisa menjadi embun di pagi hari, membasahi dahaga para pendengar tentang ajaran-ajaran agama Hindu. Dan berjumpa lagi di lain kesempatan. Sehat selalu dan bahagialah menjalani hidup ini. Saya Blijul, yang akhiri dengan Parama Santi. Om Santi, Santi, Santi. Om.